Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal CPNS untuk tahun 2024 dengan materi singkat dan soal asli, dan itu tes intelijensi umum tentang analogi part 8 serta soal tambahan mirip soal asli. Nah, ini adalah soal latihan dari video sebelumnya ya. Pulang titik-titik sama dengan titik-titik lapar, bahagia, senang, pergi sedih, jauh, makan, pergi kenyang, jalan, haus. Nah, kira-kira jawaban yang benar ini apa ya? Nah, dilihat dari modelnya, pulang itu antonimnya adalah pergi. Kemudian lapar itu antonimnya adalah kenyang. Jadi pulang, pergi, kenyang, lapar. Jadi jawaban yang cocok itu adalah bahagian D, pergi, kenyang. Kalau pergi sedih, pulang, pergi, sedih, lapar kan tidak cocok, tidak matching ya. Nah, begitu juga yang lain. Kemudian nomor yang keenam, ureda. Ureda ini kira-kira artinya apa? Lajang, muda, senior, jelita, cakap. Nah, mungkin kata ureda ini pernah didengar, tapi jarang didengar ya. Maksudnya jarang, atau tidak selalu kedengaran, hanya pada saat-saat tertentu. Nah, ureda ini kita bisa teringat pada ada karena panti ya, panti ureda. Nah, sering muncul itu nama panti ureda. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa ureda itu usianya kira-kira tua ya, ureda tua. Jadi yang cocok di sini adalah muda. Nah, jadi kita jawab ureda artinya lanjut usia. Ada kata panti ureda, isinya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Sehingga antonim dari lanjut usia adalah muda. Sehingga jawaban yang benar adalah B, muda. Nah, kemudian kita lihat teori singkatnya ya, teori seperti biasa, seperti ini itu saja. Karena teori yang yang mendasar itu sepertinya tidak ada ya, yang jelas rata-rata itu di sini cuma memasangkan kata anonimka, sinonimka atau antonimka atau bentuk model yang sepadan atau sepola. Nah, contoh misalnya ramalan astrologi bahwa dengan bangsa titik 2. Nah, di sini ada A sosiologi, B psikologi, C etnologi, D demografi, D E antropologi. Nah, dari sini bisa kita lihat kira-kira jawabannya. Ramalan itu bagian dari ada astrologi ya. Nah, Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa jawabannya adalah C etnologi. Nah, etnologi itu apa? Ramalan itu berhubungan dengan astrologi, di mana ramalan adalah hasil atau bagian dari atau hasil dari astrologi. Nah, kemudian sedangkan etnologi itu adalah studi tentang bangsa-bangsa, budaya dan perbandingan antar budaya, masalah bangsa ya. Nah, jelas bangsa ini berhubungan dengan etnologi. Jadi bagian dari etnologi itu adalah tentang bangsa. Nah, di situ. Sehingga jawabannya adalah C. Nah, kemudian diskrepansi. Apakah diskrepansi itu kira-kira lawan kata diskrepansi itu adalah apa? Nah, sebenarnya kita bisa cari-cari atau baca itu diskrepansi. Jadi semakin banyak kata-kata yang unik atau yang baru ya dari kamus bahasa Indonesia yang jarang kita lihat atau belum pernah diperkenalkan ya, kita bisa mencari kata-kata tersebut dan mencari arti atau maknanya. Jadi sering-sering membaca kata-kata baru yang unik dari kamus bahasa Indonesia yang terbaru. Nah, diskrepansi ini kira-kira apakah ada kecocokan, ketimpangan, keterkaitan, keseragaman, atau keakraban? Yang benar adalah bagian A, yaitu kecocokannya. Nah, dari situ diskrepansi sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan atau ketidaksesuaian antara dua hal yang seharusnya sejalan atau sesuai. Jadi jelas di sini adalah perbedaan, ya, terjadi ketimpangan. Tapi ini kan adalah antonim, berarti ini tidak jadi ya. Bukan keseragaman, bukan juga. Keterkaitan juga berarti bersama. Ini keakraban lebih-lebih. Yang jelas itu arti diskrepansi itu adalah menggambarkan perbedaan. Perbedaan itu sangat
Antonimnya adalah kecocokan ya, kecocokan. Jadi sama-sama tidak cocok berarti diskrepansi. Kalau sudah cocok berarti lawan dari diskrepansi. Jadi antonim dari ketidaksesuaian itu adalah kecocokan. Nah, kemudian lanjut kita pada soal latihannya. Contoh tadi kita soal latihan. Domba cukur bulu. Nah, apa hubungan domba cukur bulu? Suka dengan videonya? Like dong. Nah, di sini bisa ada sapi kawin susu, ayam potong daging, kuda penunggang sadel, kambing embik tanduk, kerbau tanduk kepala. Nah, kira-kira pasangan dari domba cukur bulu ini dengan 3 variasi lainnya ya. Kira-kira apa? Kita lihat. Ini merupakan soal asli FR ya. Merupakan soal SKD tahun 2023. Nah, sekarang kita jawab. Kira-kira yang cocok di sini adalah apa? Domba cukur bulu. Nah, berarti kita lihat domba dicukur ada bulunya. Berarti domba yang cukur memperoleh bulu. Untuk memperoleh bulu kita cukur dombanya. Nah, seperti itu. Arti yang cocok di sini untuk memperoleh susu kita kawin kan sapi, salah kan? Nah, juga untuk memperoleh sadel kita tunggangi kuda, salah. Jadi untuk memperoleh tanduk kepala kita dapat tanduk atau kerbau dari kerbau. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling cocok di situ adalah bagian B ya. Jadi domba dicukur untuk ambil bulunya, sedangkan ayam dipotong untuk diambil dagingnya. Itu cocok. Sehingga jawabannya benar adalah bagian B ya, ayam potong dan daging. Selanjutnya soal ini lagi ada nomor 2. Cair titik 2 encer titik dua titik. A kosong hampa, B penuh sesak, C ubi akar, D siang malam, E ribut sorak. Nah, dari sini kita lihat, jadi tanpa melihat dulu apakah di sinonim atau bukan. Nah, siang malam ini bukan ya. Siang malam itu tidak sinonim, berarti antonim. Ribut sorak bisa jadi. Ubi akar bukan. Penuh sesak bisa jadi. Kosong hampa bisa jadi. Nah, tahu. Nah, kita lihat jawabannya. Ini juga merupakan soal SKD CPNS tahun 2023 ya. Jawabannya adalah cair encer itu adalah sinonim. Maka kosong dan hampa juga merupakan sinonim. Kalau penuh sesak bukan. Ubi dan akar bukan sinonim. Ribut dan sorak juga bukan sinonim. Yang sinonim itu jelas cair encer sinonim. Kosong dan hampa juga merupakan sinonim. Ya, itu jawabannya adalah jawaban B. A, kosong hampa. Kemudian selanjutnya nomor yang ketiga, rencana pelaksanaan sama dengan titik-titik, 2 titik-titik. Nah, sini kalau kita lihat ada kaki berjalan, kereta listrik, planning implementasi, tahap tingkat jalan dan mobil. Rencana pelaksanaan, kaki berjalan, bukan begitu ya. Kaki berjalan ya, memang kaki juga berjalan, rencana pelaksanaan beda arti ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa arti rencana, kemudian pelaksanaan titik-titik dan titik-titik. Nah, kalau dilihat dari sini, satu yang bisa kita tebak di situ adalah jawabannya adalah bagian C ya, karena rencana itu sama dengan planning. Itu Indonesia Inggris kan, berarti pelaksanaan itu sama dengan implementasi ya. Indonesia juga Inggris, implementation ya. Jadi serapannya implementasi, planning itu rencana. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang cocok adalah planning dan implementasi. Dan jawaban yang benar adalah B, planning dan implementasi. Kemudian nomor yang keempat, yang juga merupakan soal SKD CPNS tahun 2023 ya. Tarik jauh, titik sebenarnya titik-titik, titik 2 titik-titik. Lempar terbang, asa tajam, lempar terbang, tolak jauh, cuci kotor, siram basah. Nah, jadi sini bisa kita cari bahwa jawaban yang benar itu adalah kira-kira apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tarik itu jauh. Artinya apa? Semakin kita tarik semakin jauh. Nah, berarti ini ada kata semakin ya. Semakin dilempar semakin terbang. Nah, semakin ditolak semakin jauh, semakin dicuci semakin kotor, kan beda. Semakin disiram semakin basah. Nah, ini bisa jadi. Tapi yang paling cocok di sini adalah asah dan tajam. Kenapa asah dan tajam? Karena kejelas bahwa semakin diasah suatu benda maka akan tajam. Kalau di sini siram apa dulu? Apakah air atau pasir atau apa ya?
tidak jelas. Jadi yang paling cocok di sini adalah asa tajam. Ya, sesuatu yang diasah akan semakin tajam. Otak diasah akan semakin tajam cara berpikir. Jadi semakin diasah semakin tajam. Jawaban yang benar adalah bahagian A, asah dan tajam. Ini juga merupakan soal SKD CPNS tahun 2023. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nah, sekarang kita lihat ada soal latihan. Nah, sebagai oleh-oleh untuk jadikan bahan pelajaran, ya kita mencari saja egidom itu artinya apa. Hak asasi, hak milik, hak bicara, hak jual, hak beli. Jadi bahasa-bahasanya ya tidak umum ya. Kemudian yang keenam adalah anggara, lawannya apa, antoninya apa. Apakah buas, murka, sabar, patuh, atau jinak. Nah, untuk jawabannya kita bisa lihat pada part 9 mendatang. Ya. Jadi sebelum kita tinggalkan video ini, kita ada seperti biasa ada pepatah atau puisi atau apapun yang bisa kita lihat sebagai bahan penyemangat untuk ujian CPNS. Cinta adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Cintailah dirimu sendiri dan orang lain dengan sepenuh hati. Dengan cinta, segala rintangan terasa lebih ringan dan perjalanan hidup lebih bermakna. Nonem. Semoga apa yang saya berikan atau terangkan di video kali ini dapat bermanfaat untuk ujian CPNS mendatang dan semoga bisa lulus. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.